Pada kesempatan kali ini, saya memilih model pembelajaran problem-based learning. Nah, model pembelajaran problem-based learning atau model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan pembelajaran problem-based learning ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata. Nah, langkah-langkah pembelajaran problem-based learning ini antara lain yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta on cam semua dulu. Yang bisa on cam ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Untuk hari ini apa ada yang tidak hadir? Apa hadir semua? Hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Kalau gitu kita langsung lanjut ya, masuk ke materi yang baru, materi perilaku konsumen. Sebelum kita membahas lebih lanjut ke materi perilaku konsumen, mungkin ada yang tahu apa itu perilaku konsumen? Saya izin menjawab, Bu. Perilaku konsumen itu adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Oke, benar ya yang dijawab Mbak Karisa. Perilaku konsumen itu tindakan sebelum kita membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Perilaku konsumen. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku konsumen itu? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan yang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Yang selanjutnya, jenis-jenis perilaku konsumen itu ada dua. Yang pertama yaitu perilaku konsumen yang rasional dan yang irasional. Perilaku konsumen yang rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kegiatan konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila yang pertama, produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Dan yang kedua, produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan semata. Yang ketiga, yaitu konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Dan yang keempat, yaitu konsumen mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya yaitu perilaku konsumen yang irasional. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila yang pertama yaitu konsumen membeli produk karena tertarik pada promosi dan iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua yaitu konsumen hanya mau menggunakan merek terkenal. Yang ketiga, konsumen membeli produk demi gengsi semata. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, bersumber dari dalam diri konsumen. Yang kedua yaitu motivasi, kegiatan dalam diri yang mendorong keinginan untuk melakukan suatu hal tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu ekonomi, keadaan ekonomi atau keuangan seseorang yang mempengaruhi perilakunya dalam mengambil keputusan untuk membeli suatu produk. Dan yang keempat yaitu sikap, perilaku atau tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungannya
yang membimbing atau mengarahkan tindakan orang tersebut. Selanjutnya faktor eksternal. Yang pertama yaitu kebudayaan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan budi dan akal manusia yang diwujudkan dalam bentuk simbol dan fakta yang kompleks, serta diwariskan secara turun-temurun. Yang kedua yaitu kelompok sosial dan kelompok referensi, yaitu kesatuan sosial tempat individu berinteraksi satu sama lainnya. Sedangkan kelompok referensi yaitu kelompok sosial yang menjadi ukuran individu dalam membentuk kepribadian dan tingkah laku. Yang ketiga yaitu keluarga, yaitu lembaga sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya yang hidup bersama-sama. Oke, selanjutnya saya akan memutarkan sebuah video. Video ini berisi tentang contoh perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari yang sering banget kita jumpai. Ininya Jepang, sumpah, ini pas banget. Jadi cuacanya lagi panas, ini minumannya dingin, dan kita tuh lagi ngantuk. Jadi pas apa dengan aja. Tapi makanan ini nggak sih, lebih seger. Dan ini ada jelinya. Kan gue lagi lapar nih sekarang, jadi mungkin aja bisa sini aja ya. Kita langsung aja cari ke supermarket terdekat. Jangan, enggak. Ini aja ya. Enggak, ini aja nggak sih? Ya nggak? Murah. Iya, tapi itu murah. Tapi nggak usah kandungan apa-apanya. Kan gue lagi lapar nih. Di sini ada kandungan kedelainya 70%. Jadi bisa lah untuk gajal perut. Iya, udah. Gue ngambil ini, lo ngambil itu, oke? Udah. Iya. Seperti itu ya. Jadi sebelum membeli atau sebelum membeli produk atau jasa, pasti kita harus memikirkan manfaatnya terlebih dahulu, memikirkan manfaatnya, mempertimbangkan harganya, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan memutarkan video kembali. Ini videonya tentang perubahan perilaku konsumen di masa pandemi ini. Dan ini nanti berkaitan sama tugas kelompok kalian. Jadi disimak baik-baik ya. Perilaku konsumen sedang mengalami banyak perubahan. Sebagian konsumen pergi ke toko untuk membeli bahan makanan dan barang keperluan rumah tangga. Tapi sebagian lainnya berada di rumah. Menurut para peneliti di firma konsultan Category Partners, perilaku konsumen telah berubah dengan cepat sejak awal pandemi. First shift happened in early March, and that was kind of sort of opening up the recognition awareness phase where consumers sort of woke up to the fact that, hey, something's going on here. Maybe I ought to stock up on something. When we got into mid-March, that's where we hit what we kind of characterized as wave two, and that was really panic buying. Well,
kekurangan makanan, fase ketiga dimulai, yakni fase karantina. Banyak orang kehilangan pekerjaan dan banyak yang beralih dari memesan makanan ke memasak di rumah. Jadi daftar belanjaan makanan lebih dipikirkan dan direncanakan secara matang. Menurut para ahli, setelah karantina dicabut, maka fase keempat akan menyerupai resesi ekonomi tahun 2008-2009. Daya beli akan menurun signifikan dan menghantam sektor retail. Pandemi telah memaksa warga untuk mencoba pengalaman berbelanja secara daring, dan tren itu mungkin akan berlanjut setelah pandemi. 4% of groceries were purchased online prior to the coronavirus. Now that number is over 25% under a month. So people are taking categories they would only buy in the store and beginning to try buying them online for the first time. Krisis juga mengubah daftar belanjaan warga Amerika. Penjualan sarung tangan sekali pakai naik 670% sejak awal Maret, dan penjualan obat flu meningkat 535%. Warga juga membeli lebih banyak makanan yang tidak mudah rusak, seperti kacang-kacangan, keripik, dan kue kering. Hal yang sama terjadi pada peralatan olahraga, serta hal-hal yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di rumah. Sementara para pakar sepakat pandemi COVID-19 akan memiliki efek jangka panjang bagi pembeli maupun penjual. Dan ketika pertokohan dibuka kembali dengan tatanan kenormalan baru, kebiasaan warga untuk membeli barang-barang tertentu dan menunggunya di rumah mungkin masih akan terus berlanjut. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan VOA. Oke, dari tadi penjelasan singkat saya sama tampilan video-video yang udah ditampilkan, saya akan memberikan tugas kepada kalian, tugas kelompok ya. Saya akan membagi kalian menjadi 3 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 anak. Kelompoknya saya pilihkan ya, biar kalian ntar tinggal kerja aja. Kelompok yang pertama yaitu ada Atma, Alda, Alivia, dan Anissa. Kelompok pertama ini ngebahas tentang faktor perubahan perilaku konsumen di masa pandemi. Kelompok yang kedua yaitu ada April, Kahfi, dan Aksari. Kelompok kedua ini membahas apa saja perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi COVID ini. Kalau tadi yang pertama kan faktor perubahannya, kalau yang ini apa aja perilakunya gitu. Kalau kelompok yang ketiga ini apa yang harus dilakukan? Kelompok ketiga ini ada Ade Karisa, Anggerta, Reza, dan Vini. Kelompok ketiga ini membahas apa yang harus dilakukan oleh para pebisnis agar bisnisnya bisa beradaptasi dan membuat keputusan bisnis yang tepat agar usahanya tetap berjalan dengan lancar. Saya akan kasih kalian waktu sekitar 5-10 menit, saya rasa cukup ya. Silahkan berdiskusi, bisa lewat WA grup kalian, atau lewat mana saja, yang penting kalian diskusi ya. Nanti kita kembali lagi dengan presentasi. Gitu. Silahkan berdiskusi. Oke, saya rasa cukup ya waktu diskusinya. Silahkan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Dari kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mau mempresentasikan perwakilan dari kelompok aja? Saya, Bu. Menurut kelompok kami, faktor perubahan perilaku konsumen di masa pandemi ini yaitu menyebabkan munculnya berbagai kondisi yang sebelumnya tidak pernah diprediksi oleh masyarakat. Salah satunya adalah guncangan ekonomi yang menyebabkan banyaknya bisnis yang gulung tikar, sehingga meningkatkan jumlah pengangguran. Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemik, 64% diantaranya menjadi lebih aware dengan kesehatan diri sendiri. Namun, 82% dari responden merasa lebih khawatir dengan kondisi ekonomi yang terdampak karena pandemi. Selain itu, kondisi seperti ini juga mengharuskan masyarakat untuk menerapkan social distancing, menyebabkan masyarakat memilih untuk meminimalisir kegiatan di luar rumah. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kita langsung aja ke kelompok selanjutnya dulu ya, kelompok kedua. Ayo, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Baik, menurut kelompok kami, perubahan perilaku konsumen pada masa pandemi ini antara lain, yang pertama, berkurangnya minat kegiatan outdoor.
Dengan adanya beberapa protokol kesehatan yang perlu dilakukan untuk menghindari persebaran virus, menyebabkan penurunan ketertarikan konsumen untuk membeli tiket konser, tiket pesawat, serta kegiatan yang dilakukan di tempat terbuka lainnya. Survei juga menunjukkan bahwa masyarakat tidak berminat untuk mengunjungi atau menghadiri kegiatan di luar rumah. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk menghibur diri serta mencari informasi menggunakan media digital seperti menonton TV, menonton YouTube, dan surfing di platform media sosial lainnya. Kemudian yang kedua, konsumen semakin peduli kesehatan. Adanya pandemi ini membuat masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan mereka sendiri maupun orang-orang terdekatnya. Oleh karena itu, permintaan atas produk kesehatan seperti vitamin, suplemen, dan makanan sehat, serta produk kesehatan seperti hand sanitizer semakin meningkat. Kemudian yang ketiga, fokus pada harga dan kebutuhan. Dengan dampak COVID-19 pada perekonomian, daya beli masyarakat pun cenderung menurun. Konsumen jadi lebih memprioritaskan harga dan kebutuhan pokok seperti makanan dan produk kebersihan saat membeli barang. Sementara kebutuhan-kebutuhan yang kurang esensial akan disampingkan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, serba online. Imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari belanja kebutuhan hingga akses layanan seperti hiburan, kesehatan, dan olahraga. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang mau mewakili kelompok 3? Saya, Bu, akan mencoba membantu mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kelompok 3. Baik, yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis agar bisa beradaptasi dan membuat keputusan bisnis yang tepat, tentunya atau agar usahanya tetap berjalan lancar, terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu melakukan geser fokus atau membuat produk yang relevan. Sebagai contoh, bisa membuat sebuah produk yang saat ini memang betul-betul dibutuhkan tentunya dengan bahan yang sedang dimiliki. Sebagai contoh, pebisnis pakaian atau kerudung bisa beralih membuat masker-masker kain. Saat ini merupakan masa pandemi di mana seluruh masyarakat diwajibkan untuk memakai masker untuk mencegah penyebaran virus. Selain itu juga bisnis jasa kecantikan seperti salon pun bisa menyiasati strategi ini dengan mengubah fokus dari jasa menjadi retail produk kecantikan. Produk yang biasa dipakai untuk pelanggan bisa dikemas atau dijual melalui platform digital. Yang kedua yaitu dapat dengan melakukan promosi. Untuk bisnis makanan dan minuman, promosi bisa dibuat dengan memberi harga diskon atau paket menu tertentu. Promosi pada bisnis fashion juga bisa diterapkan untuk barang-barang terlaris, sebab konsumen saat ini cenderung untuk memberi barang-barang yang paling penting. Yang ketiga yaitu dengan cara memaksimalkan layanan online. Penjualan daring menjadi andalan ketika masyarakat berdiam diri di dalam rumah dan membeli segala kebutuhan melalui internet. Memaksimalkan semua layanan daring dan juga membuat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen merupakan sebuah alternatif dari penyelesaian masalah ini. Bergabunglah dengan berbagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Yang terakhir yaitu sifat empati yang harus dimiliki oleh pemilik restoran atau yang lainnya. Maksudnya adalah pemilik restoran atau kafe bisa menyematkan bukti cek suhu tubuh koki atau barista di dalam pesanan pembeli sebagai jaminan kesehatan. Memberikan manfaat dan solusi untuk konsumen seperti memberi kelas online gratis atau akses streaming gratis selama beberapa waktu agar masyarakat tidak bosan. Sekian dari kelompok 3, Bu. Terima kasih. Sama-sama Mbak Agatha, terima kasih juga atas jawabannya. Sudah bagus ya. Oke, menurut saya sudah bagus semua ya jawaban dari teman-temannya. Dari materi yang sudah dibahas, apa mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya Bu izin bertanya, Iya, Mbak Anissa, silakan. apakah perubahan perilaku konsumen ini akan bersifat permanen? Terima kasih. Akan saya jawab ya. Jadi, perubahan perilaku konsumen saat ini itu tentu saja terjadi karena adanya
adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa masyarakat untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut ya, yaitu kondisi pandemi ini. Namun, ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini itu bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen tentu saja Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa untuk berbelanja atau melakukan aktivitas dengan kontak fisik yang minim dan melakukan protokol kesehatan kapanpun dan di mana saja, karena masih belum merasa aman sejak hadirnya pandemi ini. Seperti itu ya Mbak Anissa. Oke, saya akan bacakan kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini ya. Jadi kesimpulan dari materi perilaku konsumen hari ini yaitu siapapun yang menjalankan bisnis dapat menjadikan konsumen merasa lebih baik dengan mempelajari karakteristik perilaku konsumen. Dengan mengetahui kebiasaan dan keinginan konsumen, pemilik bisnis dapat lebih responsif terhadap pasar, menawarkan produk yang lebih diinginkan, dan menciptakan program pemasaran yang lebih relevan. Kecepatan dalam pelayanan juga termasuk menjadi keinginan konsumen yang menentukan kepuasan konsumen. Seperti itu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.